Sungguh tragis dan memilukan kisah seorang ayah di Kudus yang menghadapi dilema mengerikan. Dalam situasi yang sangat ekstrim di mana ia merasa terancam oleh perilaku kasar dan ancaman pembunuhan dari anak kandungnya sendiri, ia mengambil tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa sang anak. Keputusan seorang ayah yang merasa tidak ada jalan lain untuk melindungi keluarganya adalah gambaran betapa beratnya beban yang ia pikul. Tindakan memukul kepala anaknya dengan linggis hingga tewas, meskipun didasari oleh rasa terdesak, tetap merupakan sebuah pelanggaran hukum yang serius. Langkah pelaku yang langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian menunjukkan adanya kesadaran atas perbuatannya dan kepatuhan terhadap hukum. Proses hukum yang kini berjalan di Polres Kudus akan menjadi penentu bagaimana negara memandang kasus ini. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan pasal 338 KUA Pidana Subsidiar ayat 3 menjadi konsekuensi yang harus dihadapi pelaku. Kisah ini menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kompleksitas hubungan keluarga dan batas-batas tindakan yang dapat dibenarkan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, semoga keadilan dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang melatar belakangi tragedi ini. Lalu, bagaimana sudut pandang terhadap hukum yang ada di Indonesia? Pasal 338 KUHP yang disangkakan kepada ayah di Kudus tersebut mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, kasus ini akan dilihat dari berbagai sudut pandang dan dipertimbangkan secara mendalam. Berikut beberapa aspek yang mungkin dipertimbangkan. 1. Pembunuhan. Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pasal ini adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Dalam kasus ini, tindakan ayah memukul kepala anaknya hingga tewas memenuhi unsur ini. 2. Pembelaan diri. Pasal 49 KUHP. Hukum Indonesia mengenal konsep pembelaan diri. Jika pelaku melakukan tindak kekerasan, pembunuhan karena terpaksa membela diri dari serangan yang mengancam nyawa atau tubuhnya, maka ia dapat dibebaskan dari hukuman. Namun, pembelaan diri harus diproporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dalam kasus ini, perlu dipertimbangkan apakah tindakan anak yang kerap berbuat kasar dan mengancam pembunuhan dapat dikategorikan sebagai serangan yang mengancam nyawa secara langsung pada saat kejadian. 3. Pembelaan diri darurat. Not Werex Pasal 49 ayat 2 KUHP. Jika pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas yang diperlukan, tetapi disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut, hakim dapat meringankan hukuman. Perlu ditelusuri apakah ayat tersebut bertindak dalam keadaan panik atau sangat tertekan hingga melakukan tindakan yang berlebihan. 4. Keadaan memaksa atau overmatch. Pasal 48 KUHP. Keadaan memaksa adalah situasi di mana seorang tidak punya pilihan lain selain melakukan tindak pidana untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Argumen ini mungkin sulit diterapkan dalam kasus pembunuhan anak kandung, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan dalam konteks ancaman keselamatan keluarga yang dirasakan pelaku. 5. Aspek psikologis dan sosial. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan aspek psikologis pelaku, termasuk tekanan mental yang mungkin dialaminya akibat perilaku agresif anaknya dalam waktu yang lama. Selain itu, faktor sosial dan budaya keluarga juga dapat menjadi bahan pertimbangan. 6. Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun anak dalam kasus ini adalah pelaku kekerasan, statusnya sebagai anak tetap relevan dalam pertimbangan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam situasi ekstrim seperti ini, penegakan hukum harus menyeimbangkan dengan perlindungan anggota keluarga lainnya. 7. Putusan pengadilan. Pada akhirnya, hakim akan mempertimbangkan semua fakta kasus ini secara menyeluruh. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai, termasuk kemungkinan hukuman yang lebih ringan dari ancaman maksimal pasal 338 KUHP jika ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sudut pandang hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia pada prinsipnya menjunjung tinggi hak atas hidup dan melarang segala bentuk kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain. Namun, hukum juga mempertimbangkan situasi-situasi ekstrim di mana seseorang yang terpaksa melakukan tindakan yang melanggar hukum demi keselamatan diri atau orang lain.
Dalam kasus ayah di Kudus ini, pengadilan akan dihadapkan pada tugas yang berat untuk menimbang antara keadilan bagi korban, anak yang meninggal, pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, dan yang melatar belakangi tragedi ini termasuk dugaan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh korban. Putusan pengadilan diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan.